tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal. Kita tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kami kan berjuang Tuhan, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Amin. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa.
sesuai rencana semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku benar di hadapan-Nya. Kerinduanku sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Dia. Naikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Urana bata kana balaya. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami naikkan syukur kami. Urana bata kana balaba sata karana Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu ya Allah. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Urata kada bala bata kada bayar wala basyata kada bala 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 bala. Urada bata kada basyata kada bala 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 bala. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Engkau menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Urala bata kata kada bala bala bata kada bala 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 bala. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Urada bata kada bala bala bata kada bala 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 bala. Ora bata kada basyata kada bala 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 bala. Terima kasih. Bala bala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau dahsyat. Ora dada basyata dada bada bada bala bala. Ora bapa tak bada bada bada. Ora bapa. Mari kita ingat kebaikan Dia. Di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah pandemi global, Dia tidak pernah meninggalkan. Ingat kasih setia-Nya yang tidak pernah berubah, pertolongan-Nya yang tidak pernah terlambat. Dia yang mengangkat engkau, Dia yang membawa setiap kita kepada kemenangan demi kemenangan. Orata kada bala bata kada bala 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 bata kada basyata kada. Terima kasih. Engkau dahsyat.
Uradapala. Bala. Urapi kami. Urapi kami pada hari ini. Lawat kami Tuhan. Jamah setiap kami. Kami percaya Tuhan. Biarlah pada hari ini kami mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun di tempat ini yang tidak ditolong oleh Tuhan. Engkau yang mengajar kami. Engkau yang membentuk kami menjadi serupa dengan gambaran. Hamba berdoa Tuhan. Tidak ada satupun di tempat ini yang tidak dilawat. Dan hamba berdoa setiap jemaat, setiap umatmu di tempat ini. Bahkan mereka yang ada di rumah-rumah. Hamba berdoa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat para pelayan Tuhan, para pemusik, imam-imam, dan juga buat jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama-sama untuk beribadah. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Bisa lambaikan tangannya diberkati Tuhan. Coba tengok kiri kanan, bilang begini, hari ini engkau berbeda. Haleluya. Saya percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Ya setuju, katakan amin. Itulah sebabnya jangan pernah di antara kita menjauhi dari kasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya menyapa. Kami GBI Rayon 8 Samarinda, saya percaya melalui media sosial tidak terbatas dimanapun Anda berada, saya percaya kuasa Tuhan ada di rumah-rumah. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah stream ya, kita lengkapi semua. Dan memang tadi malam sampai jam 10 malam ya, saya membeli alat di toko, semua kita beli, ya kita pasang, kita memberikan yang terbaik. Amin. Karena sound system hotel ini tidak support saudaraku, kurang support. Makanya kita harus punya mixer sendiri. Makanya kemarin saya beli tadi malam ini ya. Puji Tuhan, bisa dikredit. Haleluya. Bisa dikredit begitu ya. Yang penting kita bisa pakai. Dan nanti kabelnya kita bisa perpanjang. Dan puji Tuhan, jemaat Tuhan juga bisa menyaksikan, bisa mendengar secara stereo, suaranya cukup bagus ya. Puji Tuhan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya pada hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis ekonomi. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pada hari ini ada satu tema yang akan saya sampaikan di tengah-tengah kita, yaitu the excellent service. Kasih tahu kiri kananmu, excellent service. Ya. Saya percaya excellent ini semua orang menginginkannya. Bahkan excellent ini sesuatu kata yang bukan menjadi slogan. Tetapi kata excellent ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada namanya give the best. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari, the excellent service. Berikanlah pelayanan yang terbaik setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita belajar tentang satu tema, yaitu the excellent service. Kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Saya baca 23, nanti jemaat Tuhan ayat 24. Dan untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang setiap jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24, 23.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu Berbahagialah hambanya. jemaat Tuhan yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan berbahagialah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Silakan duduk. Saudaraku dikasih Tuhan, ada satu kata yang jelas sekali yang Alkitab ajarkan kepada kita. Bagaimana kitab Kolose berkata, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi kata perbuatlah dengan segenap hatimu, berarti ada hati yang ganjil. Berarti ada hati yang tidak genap. Bisakah kita bayangkan bila kita melakukan segala sesuatu tidak dengan segenap hati? Kalau saya di rumah, kalau saya makan, saya tahu kalau makanannya asin, pasti ada yang gak beres dengan hati istri saya. Lagi-lagi istri saya bilang, aku lagi yang dikhotbahin. Maksud saya begini, suasana hati, ya, itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Betul gak? Coba kalau istri dengan hati yang damai. Walaupun itu tempe goreng, ya, di tengah-tengah krisis ekonomi. Ya puji Tuhan lah. Sisi bagusnya kan Indonesia bukan inflasi, tapi disflasi. Ya. Uang banyak beredar, tapi daya beli turun. Akibatnya barang menjadi turun. Tetapi walaupun barang menjadi turun, orang lebih condong, lebih suka masak di rumah, betul gak? Lebih coba menghemat. Tetapi bisakah kita bayangkan kalau seandainya masakan yang kita masak, kalau itu dengan hati yang tidak genap, tapi dengan hati yang ganjil, saya percaya itu kue, kalau kita bikin pasti bantet. Betul nggak? Ibu-ibu, betul nggak? Makanya ibu-ibu kalau masak harus dengan hati yang sukacita, hati yang damai. Supaya apa? Supaya tempe goreng, terong yang dimasak itu rasa daging babi. Ya setuju katakan amin. Kalau daging babi yang dimasak dengan hati yang penuh dengan keganjilan, hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan kecewa, itu daging babi akan rasa tidak enak. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita berkata perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi the excellent service untuk bisa melakukan yang terbaik itu ditentukan dari hati kita. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa, gereja ini udah masuk usia 6 tahun. Pengerja semakin dewasa. Jemaat semakin dewasa. Kasih kiri kananmu semakin dewasa. Yang di rumah juga semakin dewasa. Yang di rumah kiri kanan kasih tahu semakin dewasa. Saya percaya Tuhan gak mau kita seperti anak-anak. Yang mengerti katakan amin. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. The action. Yesus berkata begini. Kalau seterumu minta apa bajumu, kalau bisa berikan jubah. Itu action. Kalau dia minta aku berjalan 1 hasta, jalanlah 2 hasta. Itu action. Dia mengerti kata-kata. Kalau pelayanan, jam 9 datang jam 8, itu excellent. Kalau datang, jam 10, 10 kurang 10, itu bukan excellent. Masuk kantor, jam 7, datang jam 6, itu excellent. Belum masuk kantor, datang jam 7:05, itu bukan excellent. Yang mengerti katakanlah. Demikian juga dalam ibadah. Ibadah jam 10. Kalau datang jam 10 kurang 15, itu excellent. Yang mengerti katakanlah. Kita harus excellent. Di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah situasi yang saat ini, dunia sedang melihat kita. Adakah anak Tuhan yang tetap excellent di tengah-tengah krisis? Adakah anak-anak Tuhan yang tetap excellent
di tengah-tengah pandemi. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan yes. Wah, ini Pak Pendeta agak sedikit keras nih khotbahnya. Karena untuk bicara the excellent service, mau gak mau, kita harus siap dibongkar hati kita. Kita harus siap dibentuk. Yang mengerti katakan amin. Bisakah kita bayangkan? Ada videonya sudah? Udah? Ya, saya kirim di WA, WhatsApp. Udah bisa kirim ke HP? Oke. Lagi-lagi nggak bisa kirim video ya. Di sini ada. Sini? Saya bisa. Oke. Tapi next time saya kirim ke Murara lagi ya. Ya, 2 laptop berbeda ya. Oke, tidak apa-apa. Amin. Ada video yang mau saya sampaikan tentang excellent service. Ini videonya bagus. Ini ilustrasi ini. Saya siapin. Subuh-subuh saya siapin. Ternyata nggak support. Lagi-lagi nggak support. Ya. Tidak apa-apa. Pelan-pelan perbaiki ya. Kita perbaiki. Kevin kalau nggak bisa, kasih tahu aja. Biar nanti diambil alih komputer ini. Amin. Iya. Saya dari jam 8 malam sampai jam 10 malam di sini. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik. Jam 8 pagi, setengah 9 saya juga datang lebih cepat seperti ini. Untuk memberikan yang terbaik. Kalau sebagai gembala saya memberikan yang terbaik, Tuhan pun mau setiap jemaat Tuhan juga harus memberikan yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Do the best. Perbuatlah dengan segenap hati. Jangan dengan seganjil hati. Bisakah kita bayangkan kalau kita lakukan segala sesuatu dengan hati yang ganjil? Semuanya akan rusak. Semuanya akan hancur. Yang mengerti katakan amin. Alkitab berkata perbuatlah untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi yang kita kerjakan walaupun kita berada di dunia sekuler, saya mau beritahu kita lakukan bukan untuk manusia. Anda yang melayani bukan untuk gembala. Anda yang ada di mimbar bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Anda sebagai pelayan Tuhan, Anda kerjakan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya Kolose dengan tegas berkata, perbuatlah untuk Tuhan. Kalau Anda sebagai seorang sales, lakukanlah salesmu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kau untuk manusia, engkau akan berhitung. Engkau akan memikirkan gaji. Engkau akan memikirkan komisi. Tetapi kalau kau lakukan untuk Tuhan, engkau tidak akan memikirkan tentang duit. Engkau tidak akan memikirkan tentang komisi. Tapi engkau melakukan bagaimana engkau bekerja, menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Excellent. Yang mengerti katakan. Berapa banyak manusia mentok. Kenapa? Karena yang dilakukan untuk manusia. Kalau kita kerjakan untuk manusia, kita pasti mentok. Tapi kalau engkau bekerja untuk Tuhan, engkau tidak akan pernah mentok. Engkau akan menemukan hikmat. Engkau akan menemukan jalan. Sebab kenapa? Karena engkau melakukannya bukan untuk manusia, tetapi engkau melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kalau engkau jualan, lakukan untuk Tuhan. Yang mengerti katakan. Excellence. Mari kita lakukan segala sesuatu yang terbaik. Dimanapun Anda berada. Anda yang bekerja di kantor. Bekerjalah dengan baik di kantor. Bukan untuk bosmu kau bekerja. Tetapi yang mengerti katakan. Anda bikin kue. Bukan untuk manusia. Tetapi Anda buat kue. Menyenangkan hati. Yang mengerti katakan. Berapa banyak manusia, anak-anak Tuhan gagal untuk bisa mencapai kepada puncak. Amin. Mari kita belajar. Izinkan hati kita dibentuk pada hari ini. Apa yang kita lakukan? Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita belajar di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat pertama. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Kita berganti-gantian. Kejadian pasal 39
ayat 1 sampai 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 baca, 2-3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Baca. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yang mengerti katakan amin. Mari kita belajar tentang excellent service dari sosok pribadi yang bernama Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf adalah seorang pribadi yang visioner. Kenapa dia visioner? Dia punya mimpi. Dia punya mimpi yang besar. Tetapi pada akhirnya, di tengah-tengah mimpi yang dia capai, di tengah-tengah mimpi yang dia lihat, dia mengalami satu proses yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah proses yang luar biasa, Alkitab mencatat Yusuf tidak berubah. Dia tetap memberikan pribadinya, dirinya kepada Tuhan sebagai pribadi yang eksis. Mari kita belajar, saudara. Excellent. Dalam kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Yaitu melakukan lebih dari yang diharapkan. Yang mengerti katakan amin. Pelayanan kita kepada Allah harus dilandasi niat memberikannya terbaik. Mari saudara, ini gereja usia udah 6 tahun. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan. Jadilah jemaat yang excellent. Para pelayan-pelayan Tuhan, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang excellent. Melakukan lebih dari yang mengerti kata-kata. Saya tahun 2002 ketika saya mengikuti dua pengerja, wajib dua pengerja. Posisi rumah saya, kos saya itu di Pulau Gadung. Sedangkan gereja itu posisinya di Kelapa Gading Tampak Siri. Kalau Bapak Ibu coba tarik itu map, itu perjalanannya luar biasa. Berjalan kaki dari terminal Pulau Gadung, kos saya di situ, jalan kaki ke Tampak Siri, itu 2 jam, hampir 2 jam saya jalan. Karena apa? Karena saya mau excellent, yang terbaik. Saya nggak lihat lagi. Saya nggak telepon pekerja, jemput saya, jemput. Kalau sebagai seorang pekerja, harus excellent. Kalau nggak ada yang bisa jemput, jangan. Yang mengerti katakan lagi. Saya melakukan ini kesaksian saya. Nggak ada yang lihat saya. Saya jalan kaki. Setelah doa pulang, nggak ada yang bilang, pulang kemana? Nggak ada yang buka kaca. Makanya jemaat Tuhan, saya sadar. Kalau saya punya mobil sekarang ini, walaupun Kijang super, ya. Kalau ada jemaat yang jalan kaki, saya buka kaca. Kemana pulang? Saya antar ya, oh enggak Pak, sudah pesan Gojek, oh begitu. Saya tidak ada biarkan jemaat Tuhan yang saya temui di jalan. Betul ya? Selfie ya? Betul kan? Saksi. Saya enggak, karena apa? Karena saya juga pernah merasakan bagaimana saya berjalan, tidak ada satupun jemaat yang buka kaca. Buka kaca, pulang kemana? Ayo, sama-sama ya, jalan. Saya jalan. Berjalan sana. Pulang ke rumah, bangun.
Nanti di Jakarta. Ayo kita harus excellent. Amin. Kita pikirkan sejarah. Mari pelayan Tuhan. Saya bongkar habis-habisan. Kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Yang mengerti kata-kata. Ini tema enggak sengaja itu tema. Demikian juga ya dari jemaat. Jangan jadi jemaat klik-klik. Yang mengerti kata-kata. Jangan ada di rumah-rumah. Kalau Anda sudah dapat channel ini, jangan berubah channel. Yang mengerti kata-kata. Karena sekarang banyak gereja bukan jalan-jalan. Gereja klik-klik. Stop klik-klik. Klik ya. Ngintip doang. Tidak boleh saudara. Berdosa. Yang mengerti kata-kata. Saya nggak pernah ngintip orang. Nggak mau saya. Kalau mau ibadah tetap hadiri ibadah. Jangan ngintip. Yang mengerti kata-kata. Mari jemaat Tuhan. Para pelayan. Kita bisa melihat Yusuf. Pelayanan kita kepada Allah harus dilandasi niat memberikan yang terbaik. Bukan untuk manusia. Tapi untuk Tuhan. Bukan untuk gereja. Tapi untuk Tuhan. Bukan untuk gembala. Untuk Tuhan. Yang mengerti kata-kata. Kita pun memberikan persembahan bukan untuk gereja, saudaraku. Iblis itu menghancurkan iman orang Kristen. Iblis berkata apa? Kalau kau berikan sesuatu gereja diperkaya, saya mau kasih tahu. Kalau semua konsep manusia seperti itu, hancurlah iman orang Kristen. Yang mengerti kata-katanya. Itu cara iblis menghancurkan iman kita. Mari kita lakukan segala sesuatu. Bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Bukan untuk pendeta, tapi untuk siapa? Bukan untuk bos, tapi untuk seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang mengerti kata-kata. Apa saja yang bisa kita teladani. Mari kita belajar, saudaraku, dikasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Lihat slide-nya. Nomor 1. Excellent. Di setiap tempat. Amin. Jangan jadi orang Kristen kutu loncat. Tahu kutu loncat? Tidak pernah setia dengan satu tempat. Kerja di sini, tidak sampai 3 bulan, resign. Kerja sini, tidak sampai 4 bulan, resign. Apalagi ke orang ke gereja. Ke gereja sini nggak cocok, pindah. Sini nggak cocok, pindah. Itu kutu. Saya mau beritahu, kita harus excellent di setiap tempat. Dimanapun kita berada, di tempat dimanapun yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita harus excellent. Yang mengerti katakan amin. Lihat ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir. Ini luar biasa, saudaraku. Ini pribadi yang luar biasa, istri Yusuf. Di satu tempat dia excellent. Tuhan mau kita pun, di satu tempat dimanapun kita berada, kita harus memberikan yang terbaik. Jadilah berkat. Jadilah pribadi-pribadi yang berdampak. Jangan menjadi manusia batu sandungan. Yang mengerti katakan amin. Jangan menjadi malaikat maut di tempat itu. Tahu malaikat maut? Kerjanya gosip aja. Itu malaikat maut itu. Pencabut nyawa itu. Kenapa? Karena gosip ujung-ujungnya membenci orang. Orang Kristen tuh gak boleh seperti itu. Dia mengerti kata-kata. Kita harus excellent di tempat itu. Kata-kata kita bagus. Tutur kita baik. Disiplin kita baik. Lah ini masuk kerja jam 7, datang jam 8. Pulang kerja jam 5, pulang jam 4. Istirahat jam 12, makan siang jam 11. Oh my God. Satu-satunya. Amin.
Orang Kristen itu harus beda. Anak Tuhan harus beda. Amin. Kalau pulang jam 5, kalau bisa jangan pulang jam 5. Pulang jam 6. Ya setuju katakan amin. Ya, betul nggak? Makanya Tuhan Yesus berkata begini, di antara para pelayan, siapa yang paling besar? Ya mereka yang melayani, yang menyajikan. Apakah selesai ibadah saya langsung pulang? Enggak. Pulang ibadah jemaat pulang, saya enggak pulang. Saya masih bantu bereskan ini. Ini bereskan. Saya enggak pulang. Saya bisa makan siang jam 2, jam 3 sore baru saya makan. Kenapa? Saya masih bereskan ini, bantu. Tak mungkin saya biarkan dia. Yang mengerti katakan amin. Karena saya adalah hamba. Saya ini seorang pelayan. Yang mengerti katakan amin. Mari saudara, jangan jadi bos. Kasih tahu kiri kanan, jangan jadi bos. Tuhan mau kita jadi hamba. Amin. Kerajaan Allah itu membutuhkan para pelayan. Kalau perusahaan banyak yang tutup karena bangkrut, surga lagi membuka, siapa yang melayani jiwa? Dibutuhkan pribadi-pribadi yang hatinya terbuka, hati yang mau excellent untuk melayani jiwa. Yang mengerti katakan, lihat Yusuf di rumah orang Mesir, dia excellent di satu tempat. Dahsyat. Yang mengerti kata-kata amin. Sudah bisa? Oke, coba kita lihat yuk videonya yuk. Oke, mari kita lihat videonya ya. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ngajakin, Mbak. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Ada yang dibantu, Ibu? Siap-siap, Mbak. Mbak, saya ini udah bertahun-tahun loh jadi tamu di hotel sini. Kok begini sih pelayanannya? Mbak baru ya? Bu, itu kalau penting gimana teleponnya? Itu kan dari manajer saya, Bu. Kalau dia ada apa-apa gimana? Kan kasihan, Bu. Sebagai insan yang bekerja di hospitality industry, kita harus memberikan service excellence kepada tamu. Selamat pagi, Bu. Selamat datang di Tanpa Kota Bandung. Ada yang bisa bantu, Ibu? Saya boleh check-in, Mau Mbak. cek KTP-nya? Terima kasih. Silakan kuncinya. Baik, Bu, untuk linknya di sebelah sana. Selamat istirahat, Ibu Fani. Terima kasih. Mbak, saya mau komplain nih, Mbak. Iya, Bu. AC-nya kenapa nggak dingin? Oh gitu ya, Bu ya. Oh, mohon maaf, Ibu ya. Boleh saya bantu sama kamar yang baru, Ibu? Boleh Ya, saya ganti? kasih yang terbaik. Nih, Mohon maaf, Ibu ya. Sekali lagi saya ganti dengan kamar yang baru.
Ibu untuk kamarnya sudah saya ganti dengan yang baru. Bu. Saya kamarnya dingin Ibu ya. Makasih ya, Mbak. Ibu. Selamat siang. Bisa saya bantu? Untuk itu, kita harus mengutamakan nilai profesional, peduli, bersyukur, integritas, dan disiplin. Puji Tuhan. Ini kita belajar dari hospitality, dari perhotelan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Excellent. Dalam kuasa saya. Kecuali satu yang tidak dipercayakan sama om. Yaitu tante. Tante itu gak dipercayakan untuk saya. Ah, masa sih? Hari ini saya percayakan diriku kepadamu, Ucup. Kalau nggak percaya, bukalah dadaku. Ucup bilang, enggak. Bagaimana mungkin? Apa Yusuf katakan? Aku berdosa di hadapan Tuhan. Lihat, Yusuf excellent. Bersama siapa? Ini bagaimana mungkin kita dikatakan? Ini loh. Ada selisih. Ayo kita bagi-bagi. Berkat. Ini apalagi ada orang. Ya, dia belanja beras. 50.000. Lupa ambil kembalian. Dia lupa ambil kembalian, mah. Berkat ini, mah. Berkat. Orang lupa ambil kembalian, dibilang apa? Berkat. Berkat, mah. Lupa dia ambil kembalian. Oh my God. Punya orang. Dia bilang apa? Hancurlah. Yang mengerti katakan amin. Potifar, no tante. Semua dipercayakan kecuali tante. Walaupun tante Potifar itu buka dia semua baju. Lari tuh Yusuf. Bisa nggak kita bayangkan? Saya nggak tahu. Jurus untuk menghadapi tante Potifar memang harus lari. Nggak bisa tutup mata dalam nama Tuhan Yesus. Nggak bisa. Makanya untuk hal pornografi, itu nggak bisa kita ada di tempat. Kalau perlu matikan. Betul nggak? Ini kita pornografi. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Makin gede. Darah Yesus. Nggak bisa. Harus apa? Geser. Yang mengerti katakan amin. Kalau perlu matikan. Kita harus excellent bersama Tuhan. Ya setuju katakan yes. Kita lihat Yusuf, saudaraku dikasih. Mari kita lihat. Usaha kita menentukan keberhasilan kita. Namun jangan pernah melupakan hal yang jauh lebih penting. Yaitu penyertaan Tuhan. Manusia boleh berusaha. Tapi Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Sehebat apapun usaha yang kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak akan berhasil. Makanya supaya kita bisa berhasil, kita harus excellent dulu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam setiap langkah kita, usaha yang kita lakukan, Tuhan ada di sana. Yang mengerti katakan amin. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Supaya apa? Perjalananmu berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena ada penyertaan. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan. Yusuf disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun itu hal yang kecil. Walaupun itu jualan kue. Saya mau kasih tahu, jualan kue kalau disertai Tuhan, itu kuenya bisa mendunia loh. Amin. Mama saya bikin buras, bikin ketan. Disertai Tuhan bisa menguasai Kalimantan Timur loh. Tidak ada yang mustahil. Yang mengerti katakan amin. Segala sesuatu, mari. Excellent dengan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu dengan dilandasi
niat tulus, dan dengan penyertaan tangan Tuhan. Harus lakukan sesuatu dengan dilandasi niat dan penyertaan. Yang mengerti katakan amin. Mari saudaraku dikasih. Ini luar biasa. Dahsyat saudaraku. Yang ketiga saudaraku yang terakhir. Excellent untuk menjadi berkat. Berapa banyak di sini yang mau jadi berkat? Saya mau kasih tahu. Tuhan berkata kepada Abraham. Abraham, saya panggil engkau keluar dari tanah Kasdim. Oleh karena engkau, keturunanmu akan menjadi berkat. Tapi Tuhan berkata begini, aku akan memberkati engkau. Dan olehmu, engkau akan apa? Menjadi berkat. Excellent untuk menjadi berkat. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dahsyat, saudara. Ini luar biasa, saudara. Excellent menjadi berkat. Di rumah dia berhasil. Di ladang dia berhasil. Dimanapun dia bisa menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Di gereja kita rohani. Di luar kita juga harus rohani. Tunjukkan kerohanian kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan di gereja rohani. Di luar rohana. Di gereja kudus. Di luar kudis. Di gereja haleluya. Di luar helikopter. Halilintar. Mari. Kita harus excellent untuk menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ini memberikan pelajaran agar kita, saya dan saudara, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan pernah takut. Walaupun perusahaan yang kita kerja saat ini mungkin lagi goyang, ya, tidak apa-apa. Kita ada di situ. Jadilah berkat. Yang mengerti katakan amin. Jadilah teladan. Jadilah contoh. Dan Alkitab sudah berkata apa? Perbuatlah itu bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Yang mengerti katakan amin. Ujung dari hal-hal excellent yang kita kerjakan adalah agar kita mempermuliakan nama Bapa Yesus. Keberhasilan kita sekaligus menjadi cara kesaksian kita. Saya berdoa di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis ekonomi, saya percaya kita akan keluar menjadi pemenang. Kita menjadi pribadi-pribadi yang excellent. Dunia memuliakan Bapa karena ada anak Tuhan yang excellent service. Amin. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi sama dengan dunia. Berikanlah yang terbaik. Karena dengan memberikan yang terbaik, dengan menjadi excellent service, nama Tuhan dimuliakan. Tetangga kita tuh siapa? Kenapa? Itu setiap hari loh dia kasih beras. Dia kasih telur. Dia bagi-bagi makanan. Wah, itu tetangga yang tiap hari ke gereja di Hotel Haris. Agama apa dia? Kristen dia. Luar biasa. Rajin loh dia kasih beras. Siapa tetangga kita? Kenapa? Itu tiap hari berantem melulu. Terus udah tahu ada anjing-anjing, ada babi-babi keluar dari mulutnya. Terus bego-bego berantem. Di sini tidak ada yang mengerti katakan amin. Di rumah tidak ada. Amin. Yang ada di hutan. Bukit Suwarto sana. Yang mengerti katakan amin. Mari. Amin. Jadilah pribadi yang berbeda. Amin. Coba kasih tau kiri kanan dulu ini. Melihat mukamu saya diberkati Tuhan. Ya. Jangan selalu lagi ya. Nek. Jangan. Amin. Kalau perlu, saya lihat wajah adem rasanya.
Ketika saya lagi susah, saya melihat wajahmu, adem rasanya. Amin. Jangan sampai kita ada persoalan kamu lagi, jangan deh. Hancur hidup saya kalau ada kamu. Di sini tidak ada. Mari kita berikan excellent service. Di usia gereja kita yang ke-6. 6 ini bicarakan manusia. Amin. Mari kita menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya adalah pribadi-pribadi yang mau excellent service. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir mari kita lihat Kolose 3:24. Kita baca bersama-sama 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan sebagai Kristus adalah Tuhan. Dahsyat saudara. Amin. Anda yang singgah soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Upahmu dicatat di surga. Yang mengerti katakan amin. Saya tuh paling suka berjoget di rumah. Maka istriku, kamu kenapa kau berjoget? Ya memang saya suka berjoget. Saya kalau nyanyi di rumah segala puji syukur, nyanyi. Amin. Untuk Tuhan seperti Daud yang menari. Amin. Kalau lagi stres, gampang. Nyanyi saja untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Iya. Kalau beras kosong, nyanyi saja untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita lakukan. Sebab Alkitab berkata bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saya melakukan pelayanan ini. Saya percaya upahku dicatat di surga. Anda yang singer, Anda yang WL, Anda yang memberikan persembahan, saya mau kasih tahu, upahmu dicatat di surga. Yang mengerti katakan amin. Sebab saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Malah sebaliknya kita yang berhutang sama Tuhan. Kenapa kita yang berhutang sama Tuhan? Dia memberikan nyawanya bagi kita. Sebelum kita melayani, dia sudah lebih dahulu melayani kita. Dia berikan nyawanya. Kalau dia berikan nyawanya, bagaimana dengan kita? Adakah hidupmu kau berikan untuk Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang excellent? Yang setuju katakan amin. Mari kita berubah. Percayalah, segala sesuatu yang kita kerjakan, upah kita ada di sana. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa kita punya rumah yang besar di surga. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa kita tetangga di surga. Amin. Saya percaya Yesus berkata apa? Rumahku di sana banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Udah siap saudaraku. Kita sedang membangun rumah. Kita sedang melakukan di muka bumi ini untuk membangun kerajaan Allah. Mari kita bangkit diri semuanya. Mari sebelum saya tutup dalam doa, saya undang para pemusik. Bilang kiri kananmu, bilang begini. Mulai hari ini kita excellent untuk Tuhan. Ya. Amin. Terakhir bilang begini, jangan kumat ya. Bilang kiri kananmu, jangan kumat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. amin. Karya terbesar, karya Terbesar amin. dalam hidupku, pengorbananmu Yang selamatkanku, yang tak yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau
Mari jadikan lagu ini doa kita. Kasih yang indah, hati yang mulia, Hati yang mulia, hanya ku temukan dalam Yesusku. lihat dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasihmu. Karya terbesar, yes, amin. Pengorbananmu Yang selamatkan kesalahan yang tak dan hargai. Tuhan. Oh, karya terbesar, haleluya, karya terbesar, amin. Yang selamatkanku kesalahan yang tak dan ku hargai. Biarkan musik saja bukan lagi. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Engkau mengajar kami. Engkau adalah kasih. Engkau sudah terlebih dahulu memberikan hidupmu bagi kami. Engkau memberikan nyawamu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kebenaran firman-Mu sudah jelas mengajarkan kepada kami. Berkati kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kecerobohan kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni kami. Dan biarlah pada hari ini Tuhan Kau perbarui kami. Engkau pulihkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami pada hari ini Bapa. Jamah setiap hati. Jamah setiap pribadi lepas pribadi pada hari ini Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang serupa dengan gambaran-Mu ya Allah. Rata karabalaba syata kadabata karabalaba. Ya rabata karabasyata karalabalabalabalabalabalaba. Hamba berdoa, biarlah kuat kuasa-Mu melingkupi setiap umat-Mu. Kuat kuasa-Mu menjamah setiap kami yang ada di rumah-rumah. Jamah kami Tuhan. Lauhat kami. Pulihkan kami. Sembuhkan kami Tuhan. Perbarui kami. Rata karabata kadabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat. Engkau ajaib. Terima kasih.
Mari buka kedua tanganmu di depan Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terbuka pada hari ini. Berkati setiap kami. Hamba berdoa, Tuhan. Tidak ada satupun di tempat ini yang dibiarkan begitu saja. Engkau tolong kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, hari-hari yang kami lalui, Tuhan. Tolong kami, Bapa. Bahkan hamba berdoa, Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang sakit. Hamba berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur darah Tuhan Yesus, penyakit mereka sudah disembuhkan. Bahkan hamba berdoa, Tuhan, mereka yang terikat Tuhan lepas ke dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu pada hari ini. Kami percaya, Tuhan, kuasa mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih, Bapak. Kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Seperti Tuhan memberkati bangsa Israel. Yevareka, Yehova Vesi mereka. Ya Jehova Rafeleka Fikunika. Bisa Jehova Rafeleka Fiyakreka Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu, dan diberkatilah keluar masuk rumahmu. Dengan kedua tangan kau angkat di hadapan Tuhan, Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun kau kepada jalan kebenaran. Pulanglah kekasih-kekasih Kristus, engkau yang dicintai Tuhan, engkau yang dikuduskan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Pulanglah dan terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Healthy, terus memberkati. Shalom.